Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga telur ayam mahal membuat pengusaha kecil makanan olahan semakin menjerit. Seorang pelajar kelas 2 SD tewas diduga akibat dianiaya teman dan kakak kelasnya di Kabupaten Sukabumi. Telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji para calon jemaah kota Tasikmalaya dan Cimahi mengikuti bimbingan manasik haji. Ya, nasib malang menimpa seorang anak usia SD di Kabupaten Sukabumi yang baru berusia 9 tahun. Korban meninggal di rumah sakit pada Sabtu lalu diduga akibat dikeroyok teman dan kakak kelasnya. Suasana duka menyelimuti sebuah keluarga di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Sabtu lalu. Seorang anak berinisial MH meninggal dunia di rumah sakit setelah menjalani perawatan selama beberapa hari. Awalnya, pihak keluarga menduga kalau korban berinisial MH menderita sakit biasa. Namun setelah didesak dokter yang merawatnya yang merasa curiga, korban mengaku rasa sakit di dada serta mulut berdarah karena dianiaya teman sekelasnya dan kakak kelasnya. Dugaan pengeroyokan tersebut terjadi selama 2 hari pada tanggal 15 dan 16 Mei 2023 lalu. Awalnya keluarga membawa korban ke rumah sakit karena korban mengeluh dadanya sesak, nafasnya sesak, tulang punggung dan dadanya sakit, serta saat itu keluar darah. Korban tak berani mengutarakan bahwa ia telah dianiaya teman dan kakak kelasnya. Korban baru mengakui setelah berbicara dengan dokter yang menangani di rumah sakit. Kepada sang dokter, korban mengakui ia dianiaya oleh 4 orang siswa SD kelas 4 dan 5, bahkan ada yang masih kelas 2 SD. Dan pengeroyokan terjadi pada Senin dan Selasa pekan lalu di lingkungan sekolah. Pengakuan korban, ia dianiaya di belakang sekolah dekat kamar mandi. Kita nggak nyangka itu penganiayaan, pas langsung saya bawa ke rumah sakit Primaya. Sama dokter juga, anak itu nggak ngaku mungkin diancam atau gimana gitu, saya kurang tahu, kurang paham gitu kan. Ya setelah dokter menanya sampai 4 kali, baru dia ngaku gitu. Bahkan itu dipukulin lah gitu. Pihak keluarga yang awalnya menduga korban meninggal dunia karena penyakit kaget dan meminta polisi mendiskusikan kasusnya. Dari pihak keluarga tidak menuntut apapun, ini merupakan takdir dari Allah SWT dan menolak juga untuk otopsi, menolak juga untuk membuat laporan. Mungkin itu dari korban, dari keluarga korban, dari orang tuanya tadi udah. Kalau kronologi sendiri? Nah, masih dalam penyelidikan, masih mengumpulkan informasi dulu, keterangan-keterangan. Sepidi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, seorang kepala desa di Pasir Jambu, Kabupaten Bandung dilaporkan ke polisi karena dugaan melakukan tindakan penganiayaan kepada warganya. Video cekcok sang kades dengan warga sebelumnya viral di media sosial. Video amatir merekam saat 2 orang pria terlibat cekcok di salah satu warung di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Keduanya kesal dan saling mengancam untuk melaporkan ke aparat. Cekcok ini sempat berusaha dilerai oleh warga lainnya. Belakangan diketahui pria yang terlibat cekcok dalam video tersebut salah satunya adalah Kepala Desa Rosiman yang cekcok dengan Pipin Suripin warganya. Tak terima, warga tersebut kemudian melaporkan tindakan sang kades ke polisi dengan dugaan penganiayaan. Dalam laporannya, sang kades dituding telah mencekik leher korban. Peristiwa yang menghebohkan warga di Kabupaten Bandung tersebut diduga dipicu masalah sepele. Karena sang kades merasa kesal, beberapa kali minta warganya untuk menggeser warung agar tak menghalangi jalan. Permintaan kades tak digubris hingga akhirnya terlibat keributan. Setelah itu beliau berkata kepada Pak Kepala Desa, kenapa enggak dari dulu dipindahkan sebab membangun, karena berpindahan dari warung awal ke warung yang baru itu memerlukan biaya yang belum terlunas. Tapi setelah ada perkataan itu, Pak Kepala Desa marah-marah dan langsung menjepit leher Pak Pipin dengan tangan. Setelah itu dilepas, baru mereka bubar. Kasus keributan tersebut sebenarnya sudah diupayakan selesai melalui jalur mediasi antara pelapor dan terlapor. Namun hingga kini mediasi belum mencapai titik temu dan kasus tetap berlanjut untuk diselidiki aparat kepolisian. Kami menginginkan ini ada proses mediasi karena permasalahannya kalau melihat ke belakang ini permasalahan sepele bisa diselesaikan
supaya mediasi ini menyelesaikan permasalahan, supaya tidak ada lagi proses hukum ke depan. Mudah-mudahan bisa selesai segera secepat mungkin. Saat ini penyidik unit Satreskrim Polsek Pasir Jambu masih memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini, termasuk pelapor dan kades. Dalam kasus ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, aksi sejumlah anggota geng motor bersenjata tajam yang menyerang warga di Jalan Arzimar 2, Kelurahan Tegal Gundil, Kota Bogor, Kamis dini hari lalu viral di media sosial. Mereka juga merusak pelang jalan dan kompor milik pedagang hingga membuat ketakutan. Sejumlah anggota geng motor ini berkonvoi menggunakan kendaraan sepeda motor di Jalan Bang Barung, Kota Bogor pada Kamis dini hari lalu. Kelompok ini lalu menyerang warga, pembeli hingga pedagang tanpa alasan yang jelas di Jalan Arzimar 2, Kelurahan Tegal Gundil, Kota Bogor. Bahkan gerombolan yang membawa senjata tajam ini merusak pelang nama jalan serta sebuah kompor milik pedagang. Akibatnya warga pun kocar-kacir melarikan diri karena khawatir menjadi korban sasaran geng motor. Itu nyerang secara tiba-tiba bagaimana? Secara tiba-tiba langsung turunin. Yang lagi makan nemplek pada lari, teman saya juga lagi beres-beres ikut lari. Tanpa sebab Pak, tanpa kayak omongan juga langsung bacokin gitu. Ada yang dirusak apa aja? Paling nama pelang Ajimar sama ini doang ya, kompor ya? Kompor. Warga pun berharap polisi segera menangkap para pelaku ini karena sangat meresahkan. Kasus penyerangan ini kini tengah diselidiki aparat Polresta Bogor Kota. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dua pencuri sepeda motor babak belur usai tertangkap basah oleh korbannya di Kampung Pondok Rumput, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Jumat lalu. Satu orang diantaranya adalah residivis dengan kasus yang sama. Polisi kini masih menyelidiki sindikat pencurian ini, termasuk penadah hasil curian. Aparat Polsek Tanah Sareal langsung mengevakuasi dua maling motor yang tertangkap basah oleh korbannya di Kampung Pondok Rumput, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat pekan lalu. Warga yang geram bahkan menghujani bogem mentah kepada kedua pelaku hingga babak belur. Hingga Sabtu siang, kedua tersangka Rohmat dan Rauf, warga Rumpin, Kabupaten Bogor ini masih diperiksa intensif oleh petugas Reskrim Polsek Tanah Sareal. Satu tersangka di antaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kepada petugas, para pelaku mengaku nekat mencuri di siang bolong karena terdesak kebutuhan ekonomi. Berdasarkan keterangan atau pengakuan dari dia sendiri, dia residivis, nggak pernah masuk RP. Bahkan dari hasil pengembangan kita, memang TKP-nya bukan hanya di situ saja. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sepeda motor milik pelaku serta kunci letter T sebagai barang bukti. Keduanya pun dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi juga masih menyelidiki sindikat komplotan ini termasuk penadah hasil curian. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.